Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Zahra Mahfuzah dengan NIM 231159111 dari kelas Big Data dan Data Mining 05. Pada video ini, saya akan menjelaskan alur kode program yang saya buat untuk project UAS Big Data dan Data Mining dengan topik prediksi penyakit kardiovaskular menggunakan algoritma decision tree. Pertama, saya melakukan import library yang dibutuhkan. Yang pertama ada import pandas dan numpy, digunakan untuk membaca dan mengolah dataset seperti menampilkan data, mengecek struktur data, dan melakukan manipulasi data. Yang kedua ada matplotlib dan seaborn. Library itu digunakan untuk menampilkan visualisasi pada tahap EDA seperti grafik distribusi dan heatmap korelasi. Selanjutnya pada bagian ini saya menggunakan train test split untuk membagi data decision tree classifier untuk membangun model serta seberapa metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk mengukur performa model. Selain itu, library pickle digunakan untuk menyimpan model yang sudah dilatih agar bisa digunakan kembali tanpa training ulang. Selanjutnya, saya melakukan load dataset menggunakan fungsi readCSV menggunakan dataset cardiotrain.csv dan dibaca menggunakan delimiter titik koma karena format file memang menggunakan pemisah tersebut. Setelah dataset dimuat, saya mengecek ukuran data menggunakan df-shape dan menunjukkan bahwa dataset terdiri dari 7.000 baris dan 13 kolom. Kemudian df-head digunakan untuk melihat beberapa baris awal data sehingga kita bisa memastikan data terbaca dengan benar. Saya juga menggunakan df-info dan df-describe untuk melihat tipe data. Ini dia untuk melihat tipe data dan ringkasan statistik seperti nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dari setiap fitur. Pada tahap data understanding, saya fokus untuk memastikan kualitas dataset. Saya mengecek apakah terdapat data kosong menggunakan df-is_null, dan dari hasil yang ditampilkan terlihat bahwa seluruh kolom memiliki nilai lengkap sehingga tidak diperlukan proses penghapusan atau pengisian data karena datanya tidak ada missing value. Hal ini menunjukkan bahwa dataset sudah cukup bersih dan siap dilakukan untuk tahap analisis dan pemodelan selanjutnya. Pada tahap EDA atau Exploratory Data Analysis, pertama saya menampilkan distribusi target kardio menggunakan grafik count plot. Dari grafik ini terlihat bahwa jumlah pasien yang memiliki dan tidak memiliki penyakit kardiovaskular relatif seimbang. Hal ini penting karena dataset yang seimbang akan membantu model belajar dengan baik. Selanjutnya, saya mengubah satuan usia dari hari menjadi tahun, lalu menampilkan distribusi usia pasien menggunakan histogram. Grafik ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasien berada pada rentang usia dewasa hingga lanjut usia. Terakhir, saya menampilkan heatmap korelasi. Ini terlihat bahwa beberapa fitur seperti tekanan darah dan usia memiliki hubungan dengan variabel target, sehingga fitur tersebut relevan untuk prediksi penyakit kardiovaskular. Selanjutnya, tahap
pre-processing, saya kembali memastikan kondisi data sebelum masuk ke pemodelan. Memastikan apakah data benar ada missing value atau tidak. Kemudian saya menampilkan jumlah data sebelum dan sesudah pre-processing, dan hasilnya tetap sama, menunjukkan jumlah datanya 7.000 data sebelum dan sesudah. Itu menunjukkan tidak ada missing value dan tidak ada data yang dihapus atau diubah. Berarti datanya itu bersih. Selain itu, saya memastikan bahwa kolom kardio digunakan sebagai variabel target dan kolom lainnya sebagai fitur. Pada tahap seleksi fitur, saya menghitung nilai korelasi antara setiap fitur dengan variabel target kardio. Dari hasil korelasi ini, kita bisa melihat fitur mana yang memiliki hubungan lebih kuat dengan penyakit kardiovaskular. Informasi ini membantu memastikan bahwa fitur yang digunakan memang relevan untuk proses prediksi. Selanjutnya, pada tahap splitting data dibagi menjadi 70% data latih dan 30% data uji menggunakan train test split. Lalu parameter stratify digunakan agar proporsi kelas target tetap seimbang pada data latih dan data uji, sehingga hasil evaluasi model menjadi lebih adil. Pada tahap pemodelan, saya menggunakan algoritma decision tree classifier. Model ini dibuat dengan parameter kriterion seperti ini, dan max depth sama dengan 6. Pada batasan kedalaman pohon ini bertujuan untuk mencegah overfitting data. Model kemudian dilatih menggunakan data latih dengan fungsi fit. Setelah proses training selesai, model disimpan menggunakan library Pickle sehingga model dapat dilakukan tanpa perlu melakukan training ulang. Disimpan di Pickle. Setelah model dilatih, saya melakukan prediksi menggunakan data uji. Evaluasi model dilakukan menggunakan beberapa metrik, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki akurasi sekitar 72%, yang berarti sebagian besar data uji dapat diprediksi dengan benar. Selain itu, confusion matrix menunjukkan perbandingan antara prediksi yang benar dan salah, sehingga kita dapat melihat performa model secara lebih detail. Berdasarkan keseluruhan hasil yang diperoleh dari data yang dijalankan, dari kode yang dijalankan, dapat disimpulkan bahwa algoritma decision tree mampu digunakan untuk memprediksi penyakit kardiovaskular menggunakan data medis pasien. Sekian penjelasan alur kode dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.